Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna wa ala al-iman wal islami jami'an tawaffana wa anta radin anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amri al-akhirah ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang dipilih Allah untuk mendatangi rumahnya di pagi yang mulia ini, kita sudah selesai salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadat kita, menutupi segala kelemahan dan kekurangan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kita masih bersama ayat syukur ya. Ayat syukur yang disorot dalam khutbah Jumat kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Kita kemarin pagi melihat ayat dalam surah Al-Hijr bahwa syaitan itu memang mengacau ya. Memang mengacau. Dalam surah juga dalam surah Al-A'raf juga disebut ya, bahwa setan itu akan menjadikan manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Kita lihat pula ayat dalam surah Al-Isra macam mana ceritanya tentang ayat-ayat syaitan, kesyaitanan, ayat-ayat yang bersangkut paut dengan syaitan. Halaman 294. Halaman 294. Bukan 298, 288, maaf. 288. Ayat 62 ataupun 61 lah. 61, 62 sampai 65 ceritanya nih. Ayat 61 ya, wa iz qulna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam usjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعن منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Sadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ketika Allah mengarahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, ayat 61 ya, semuanya sujud kecuali iblis. Apa alasannya? Asjudu liman khalaqtatina, asjudu liman khalaqtatina, saya tidak patut sujud kepada makhluk yang kau jadikan dari tanah. Adam itu ya.
Ini gaya keangkuhannya. Kemudian ayat 62, dia berjanji, berikrar untuk menyelesaikan anak Adam, menjerumuskan anak Adam. La ahtanikanna zuriyatahu. Dia akan menjerumuskan anak Adam illa qalila. Sedikit yang selamat. Apa kata Allah di sini? Qala fadhhab. Silakan, cobalah katanya. Faman tabi'aka, siapa yang mengikutimu dari kalangan anak Adam, tersedia baginya azab dalam neraka jahanam. Ini wastafziz, kacaulah, pengaruhilah. Manis tata'ata minhum, siapa yang engkau mampu dari kalangan anak Adam itu, bisautika, dengan suara. Kata ulama, suara ini musik nih ya, gunakanlah musik. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika, kerahkanlah pasukan-pasukan tenteramu dan askar-askarmu untuk mempengaruhi mereka. Iblis ada askar, iblis ada pasukan tentera. Wa syarikum fil amwali wal aulad, sharinglah dengan mereka dalam mentadbir harta benda dan anak pinak. Subhanallah. Jangan-jangan rumah tempat bersarang iblis. Anak anak yang dipengaruhi iblis. Suaminya, istrinya. Ini ayatnya ya. Wasyarikhum, kongsilah, sharinglah dengan mereka fil amwal, mentadbir hartanya. Kalau boleh jangan sedekah, kalau boleh jangan zakat, jangan infak. Subhanallah. Wal aulad, anak pinaknya juga. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, semua yang dijanjikan setan itu tipu muslihat belaka. Tidak betul, semua tipu daya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, hamba yang sudah dipilih Allah, yang dia merasa kehambaannya, orang yang merasa dirinya hamba lalu berserah kepada Allah, merasa dirinya iftiqar, memerlukan Allah, laisa laka alaihim sultan, tidak akan dapat kau pengaruhi itu, kata Allah kepada iblis. Wa kafa bi rabbika wakila, cukup Allah tempat kita berserah, insyaallah Allah akan protect. Seterusnya kita lihat sedikit ayat surah Fatir halaman 435 ayat 5 dan 6. Ya ayuhan nas, ini seruan kepada semua umat manusia ya. Ya ayuhan nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Wahai umat manusia, janji Allah itu benar. Saat kematian untuk setiap orang itu pasti tiba. Alam kubur itu reality. Kalau alam kubur tidak disiapkan waktu hidup, kuburnya nanti susah. Semua orang akan masuk kubur. Benda yang tidak dipersiapkan, apapun benda ya, kalau kita tidak bersiap, tidak prepare dengan bagus, memang kelang kabut. Apa saja pun di alam kubur tidak disiapkan, susah nanti katanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, kamu jangan terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, kamu jangan mau ditipu syaitan. Dunia di sini dengan syaitan ya, termasuk faktor perintang. Inna syaitana lakum adu, syaitan itu musuh kamu yang berat. Fattakhidhu aduwa, jadikanlah dia sebagai musuh, jangan berdangan dengan dia, jangan jadikan kawan.
Nanti ada ayatnya yang orang itu berdangan dengan setan, ada nanti ayatnya. Fattakhizuhu aduwwa, jadikanlah setan itu sebagai musuh kamu. Innama yad'u hizbah, dia akan mengajak gengnya, konco-konconya, kroninya, liyakunu min ashabis sa'ir, untuk jadi penduduk neraka sa'ir. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang jadi konco setan tuh? Boleh dilihat nanti surah Zukhruf ya. La haula wala quwwata illa billah. Surah apa? Az-Zukhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zukhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 492. Halaman ya, maaf. Halaman 492. Ayat 36, 37, 38, 39. Siapa yang jadi konco setan? Baik. Wa man ya'shu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Inilah qarinnya. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman, siapa yang tidak berzikir, siapa yang tidak baca Quran, siapa yang tidak mendalami ilmu dalam Al-Quran. Zikrul Rahman itu merangkumi Al-Quran, merangkumi zikir. Siapa yang tidak berzikrullah, tidak ada agenda zikir dalam kehidupannya. Padahal zikir itu, bila orang itu berzikir, Allah akan tolong dia. Ini dalam doa yang kita kemarin itu ya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kita kasih lagi hari ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi orang itu tidak berzikir. Wa may ya'shu an zikrir rahman, siapa yang mengabaikan zikrullah, alhamdulillah kita bangga dengan negara zikir ya. Wa may ya'shu an zikrir rahman, siapa yang mengabaikan zikrullah, nuqayyid lahu syaitana, Allah beri dia syaitan untuk mengacaunya. Fahuwa lahu qarin, syaitan itulah partnernya, kawan baiknya. Kemarin kita sudah sebut ya, ada buku yang perlu dicari, apa tajuknya? Godaan Syaitan Menjelang Sakaratul Maut. Di sana ada cerita orang yang 24 jam dapat sama syaitan. Dah ada yang cari kah belum? Syaitan itulah karirnya. Wa innahum, apa kerja syaitan itu? Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Syaitan itu menghalangnya dari jalan betul, dari jalan Allah. Jangan pergi masjid, dia cakap. Jangan tahajud, dia cakap. Jangan baca Quran ya, katanya. Jangan pegang Quran, susah nanti. Jangan berzikir. Jangan duduk di majelis ilmu. Jangan dekati ulama, jangan dekati orang saleh. Segala yang tak bisa itu bisikan syaitan. La yasuddunahum anis sabil, syaitan itu memesongkannya, mengalihkannya dari jalan yang betul. Yang paling beratnya, wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini berat nih. Dia merasa dirinya oke. Everything oke. Tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangannya. Padahal banyak masalah kehidupannya. Tahajud ya, kalau orang itu tidak tahajud, banyak benda dalam hidup ini takkan selesai. Lalu syaitan melarang orang itu tahajud. Banyak benda yang hanya boleh selesai dengan tahajud. Kalau dia tak tahajud, takkan selesai masalah hidupnya, termasuk masalah kesehatan. Contoh lah ya, baca Quran. Kalau dia tak baca Quran, banyak benda yang akan kusut dalam kehidupannya. Banyak benda yang akan tak selesai, termasuk penyakit jasmani, penyakit rohani. Karena Quran ini apa? Ubat. Quran ini ubat. Dia tak ambil ubat, dia sakit, maka penyakitnya akan bertambah terus.
Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita nih ya. Semoga Allah melindungi kita nih. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Begitulah ya. Apa katanya tadi? Mereka yang dikuasai, dimonopoli oleh setan itu akan terpesong dari jalan yang betul. Perjalanannya banyak yang tak betul. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menduga dirinya betul. Ini yang susah. Orang yang tak betul, dia merasa betul, susah merunding itu. Yang senang runding apa? Orang yang tak betul, dia merasa tak betul. Itu senang runding. Dia tahu dia tak betul, dia mencari solusi, mencari penyelesaian. Jumpa dengan orang yang tahu, tolonglah saya ini, saya malas ke masjid. Kenapa ya? Tolonglah saya ini, saya malas baca Quran. Cobalah, kasih tipnya apa? Subhanallah, subhanallah. Ayat 38, hatta iza ja'ana. Ini dari kiamat nih. Apabila anak Adam yang disesatkan iblis tadi bebayat atau sama-sama menghadap Allah. Qala ya laita baini wa bainaka ba'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Aduh sialan katanya. Kenapa saya tidak menjauhi orang ini dulu? Cobalah saya menjauhinya, saya di timur, dia di barat. Saya bukan hampir dengannya. Ternyata fa bi'sal qarin. Kamu ini katanya dicakap sama iblis sejahat-jahat partner. Subhanallah. Kita lihat kertas yang diagihkan ini ya. Ini cerita kemarin nih, boleh lihat di internet. IN di atas ayat. Yang penting ya. Kebetulan ini tulis 2019 18 Oktober. Tajuk khutbah Jumat sama dengan khutbah yang kemarin mengenai surah Ibrahim ayat 7. Walaupun yang kemarin itu tentang adab di jalan raya ya, tapi diawali dengan surah Ibrahim. Ini cerita prajurit, boleh simak ya, macam mana dia tewas dibuat iblis, macam mana orang itu kalah dibuat iblis. Di sini ceritanya. Macam mana nak menang, di sini ceritanya. Seorang prajurit berangkat ke medan perang untuk menghadapi musuh. Justru ia merasa kesusahan memakai baju besi. Dia tak nak pakai baju besi. Dia nak pergi perang nih. Perang cara dulu ya. Lalu ditinggalkannya baju besi tadi. Pedang juga terasa memberati lalu dibuangnya. Baju besi dibuang, pedang pun dibuang. Bahan makanan dan minuman juga sangat terasa membebaninya. Lantas ditinggalkannya. Bata tak bawa, makanan tak bawa. Kemudian prajurit ini berperang melawan musuh tanpa perisai baju besi, tanpa senjata. Menderita lapar dan dahaga. Adakah prajurit sial ini berpeluang meraih kemenangan? Tentu tidak. Sembahyang tidak, tahajud tidak, Quran tidak, tambah ilmu tidak, istighfar tidak, puasa sunat tidak, zikir tidak. Maka demikianlah juga si mukmin yang merasa berat berzikrullah, lalu ditinggalkannya zikrullah itu. Subhanallah. Mukmin yang berat melakukan salat sunat rawatib, salat sunat qabliyah ba'diyah tak dibuatnya. Itulah yang akan memprotek dia. Lalu diabaikannya, menganggap mudah dan remeh segala keperluan asas hidup muslim. Ini kita kena belajar apa keperluan asasnya, termasuk menambah ilmu. Maka si mukmin yang terasa berat melakukan berbagai perkara-perkara yang sunat, diabaikannya sunat itu, lalu disia-siakannya. Malah ia gemar melambat-lambatkan salat fardu hingga ke akhir waktu. Lantas ia mengeluh lantaran syaitan mendominasi hatinya. Inilah ciri-ciri kesialan pada orang sial. Kemudian bila bicara bab nafsu pula ya, ini banyak diulaskan ulama. Kita kan ada nafsu. Kenapa dia mau ke masjid? Nafsunya nafsu yang baik. Orang yang mau ke masjid itu
level nafsunya sudah baik insyaallah. Kata ulama, garis besarnya ada 3 kategori nafsu. Dulu ada sering sebut ya, nafsu al-ammarah bisu. Itu disebut dalam surah Yusuf. Nafsu al-ammarah bisu disorot dalam surah Yusuf. Kalau orang tu label nafsunya amarah bisu, dia akan dipengaruhi oleh syaitan 24 jam. Halaman 242 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu ammarah bisu, kata ulama, teman setianya setan iblis. Naik sikit dari situ, naik taraf sikit, nafsunya nafsu lawamah. Sebut dalam juz 29, Bismillahirrahmanirrahim, halaman 577 ayat nomor 2 surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsil lawwamah ini ada kecenderungan nak berbuat taat, ada kecenderungan nak ke masjid. Balik rumah buka Quran kah? Kalau dia balik rumah buka Quran, bukan nafsul lawamah. Tapi kalau dia pergi masjid, balik rumah buatnya kesukaan musuh, itu nafsul lawamah. Campur-campur, yang baik buat, yang tak baik buat, yang baik buat, yang tak baik buat. Mungkin 50-50, mungkin 60-40. Nafsul lawamah hendak stabil. Yang stabil di mana? Yang stabil, tengok ke depan lagi, juz 30 suratul Fajar. Suratul Fajar halaman 594. Ini stabil. Ayat 27, 28, 29, 30. Baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sahabat Nabi pernah menanya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Sahabat pernah menanya Rasulullah, apa maksud ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sampai penghujung surah. Kata Rasulullah SAW, kamu akan mendengar ayat ini dibacakan semasa roh dicabut. Menjelang kematiannya, kamu akan mendengar ayat ini dibacakan kepada kamu. Malaikat memberi kamu motivasi, wahai orang yang berjiwa tenang dan tentram, kembalilah dengan selamat ke hadirat Allah, redha dan diridai. Seterusnya masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang terpilih. Masuklah ke dalam surga Allah. Kata mufassir ya, ahli tafsir, ayat ini pernah ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah SAW, apa maksud ayat ini? Ayat ini akan dibacakan kepada anda waktu anda bertarung dengan maut, sebagai memberi anda motivasi dan semangat. Allahumma ja'alna minhum. Ada doanya tu ya. Ada doa nafsul mutmainnah, mungkin besok dibawa ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ika ya Rahman. Ada doanya insyaallah. Yang jelas, siapa manusia yang akan dijaga Allah? Manusia yang rajin berzikir.
ayat 153 kemarin ya, dalam surah Al-Baqarah. Kan Allah Ta'ala dah cakap di depan Jibril, di depan setan, hambaku tidak akan mampu kau mempengaruhinya. Jadi hamba yang macam mana? Lihatlah dalam surah Al-Baqarah juz 2. Fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat 152 ya. Ayat 152 halaman 23. Fazkuruni azkurkum. Allah menyeru kita nih, Pak. Berzikirlah, ingatlah Allah. Azkurkum. Saya akan ingat kamu. Allah akan tolong kita untuk mengalahkan syaitan tadi. Allah akan proteksi kita. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, jangan kufur. Subhanallah. Kalau boleh doa yang diagihkan itu ya selalu dibaca, karena doa meminta kita kepada Allah agar Allah itu menolong kita nih, Pak. Coba kita baca 3 kali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian di dalam keterangan ulama, termasuk amalan yang sangat ditakuti oleh setan iblis, membaca Quran, istighfar. Yang serius ya, membaca Quran yang serius, zikir yang serius. Ada cerita disebut dalam karya ulama ya. Berjumpa katanya setan kurus dengan setan gemuk. Sampai sering jalan, Pak. Pingsan, terdampar di pinggir jalan. Ditanya oleh setan, kenapa kamu ini kan, katanya. Alamak, member saya itu sikit-sikit istighfar. Ngalih saya dibuatnya, katanya. Subhanallah. Saya jangan cakap, katanya. Saya gemuk strong macam ini, member saya itu mana ada ingat Allah. Sialan kamu ini, katanya. Subhanallah. Dosa yang dibuat menjadikan bekalan untuk iblis. Setiap kali orang itu buat dosa, dia kasih iblis bekal. Iblisnya akan gemuk, iblisnya akan strong. Amal ibadat, duduk di masjid, datang ke masjid, setan itu susah dibuatnya. Susah. Itu maka berbagai cara ya yang dilakukan oleh setan supaya orang itu terpesong dari jalan yang betul. Surah Zuhruf tadi ya, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Mudah-mudahan kita selalu dipelihara Allah ya. Amin rabbal alamin. Kemudian membaca surat An-Nas juga kita digalakkan ya, karena itu surat menyorot tentang kekacauan ataupun pengaruh yang dilancarkan setan untuk menyesatkan anak Adam. Surah yang terakhir dalam Al-Quran, surah An-Nas, itu inti perjuangan manusia, inti perjuangan kita ini melawan musuh. Jangan berkawan dengan musuh. Seperti yang disuruh dalam surah Fatir tadi ya, fattakhizuhu aduwa, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Mudah-mudahan Allah menolong kita ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rabbana ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amri al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik
وتقنا بعطائك يا رحمن. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.